kepada pemerintah KPU sebentar dihentikan rekrutmen kepada KPPS yang dilakukan sesuai arahan dengan rekrutmen aspirasi atau tujuan kami ke sana karena belum ada keputusan dari ada putusan baru lanjutkan untuk perekrutan atau rekrutmen PPS, KPPS dan lain sebagainya. Sebab itu mari teman-teman yang sedang urus berkas dan lain-lain mari boleh bergabung. Kami bicara ini untuk demi individu Papua Pegunungan. Sifatnya darurat demokrasi pemilu 2024 di Kabupaten Jajabijaya penting dan mendesak dengan hormat. Dasar hukum Pasal 458 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Bercan Pemilu. 4. Panggilan sidang nomor 263 garing PS DKPP garing SET 04 garing ke-11 2022 tentang panggilan sidang terhadap KPU Jayabijaya. Dengan dasar hukum pada poin 1 sampai poin 4, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. KPU Jayabijaya untuk sementara dihentikan tahapan proses perekrutan PPD, PPS atau KPPS dan tahapan pemilu lainnya berhubung dengan KPU Jayabijaya sedang digugat perkara penyelenggaraan kode etik pemilu legislatif tahun 2019 yang disidangkan di kantor Bawaslu sidang pada tahap pembahasan internal DKPP untuk menghadapkan satu keputusan sehingga tahapan perekrutan PPD, PPS atau KPPS demi hukum ditangguhkan untuk sementara. 2. Jika perekrutan PPD, PPS atau KPPS adalah agenda nasional yang dikeluarkan jadwal rekrutan dari KPU Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia, maka dengan ini kami Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Jayabijaya meminta kepada KPU Provinsi Papua segera ambil alih dan tahapan proses perekrutan PPD atau PPS atau KPPS dan tahapan pemilu lainnya sampai dengan dikeluarkan hasil putusan sidang DKPP. 3. Kami Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Jayabijaya meminta kepada DKPP RI segera diumumkan hasil gugatan sidang pelanggaran kode etik Pileg tahun 2019 agar tahapan proses pemilu 2024 berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan PKPU. 4. Perlu kami sampaikan terus terang kepada Badan Pengawas Pemilu baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten serta KPU Republik Indonesia dan KPU Provinsi Papua dan DKPP RI bahwa pemilu legislatif pada pemilu 2019 tingkat Kabupaten Jayabijaya adalah pemilu terburuk bermasalah dari 135 distrik bermasalah hanya 5 distrik yang berjalan baik sesuai ketentuan PKPU. Hal ini terbukti kuat intervensi penguasa pada Pileg 2019 sehingga dimohon dipertimbangkan serius DKPP Republik Indonesia dan dimohon atasan Bawaslu Kabupaten Jayabijaya dalam hal ini Bawaslu Republik Indonesia sebagai polisi penegak hukum pemilu mohon masukkan catatan ke DKPP Republik Indonesia atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten
Kabupaten Jaya Wijaya yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Jaya Wijaya berat dan kuat dan melawan ketentuan hukum PKPU pada sidang sebelumnya. Dengan itu pernah menjodokkan jabatan Ketua KPU Jaya Wijaya oleh DKPP Republik Indonesia. Oleh karena itu, besar harapan kami dengan segala alat bukti baru yang disampaikan pada saat sidang serta satu alat bukti kuat keterlibatan seorang pejabat daerah sebagai masukan dan mohon dipertimbangkan serius dari aspek hukum ketentuan dalam PKPU. Dengan itu demi pelanggaran kode etik sidang pertama, kedua dan sidang ketiga, maka demi hukum KPU Jaya Wijaya demi mewujudkan pemilu yang jujur, adil tanpa intervensi oleh penguasa. 6. Jika KPU Jaya Wijaya tidak melanjuti tuntutan kami, aliansi mahasiswa dan masyarakat Jaya Wijaya, kami akan mobilisasi massa besar-besaran dan lumpuhkan kota Wamena. Demikian pernyataan sikap ini kami buat dengan sesungguhnya, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, kiranya atas bantuan dan perhatian serta kerjasama baik kami sampaikan terima kasih. Hormat kami Korlap Umum Albert Kalole, penanggung jawab Musa Hiluka. Kami disampaikan tembusan KPU Republik Indonesia, Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta, DKPP Republik Indonesia di Jakarta, KPU Provinsi Papua di Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua di Jayapura, Bawaslu Kabupaten Jaya Wijaya di Wamena. Yang ketujuh adalah ASI. Ini pernyataan kami akan penyerahan kepada KPU Kabupaten Jaya Wijaya, mohon ditindaklanjuti. Jika tidak sesuai dengan yang kami harapkan, kami akan mobilisasi massa. Karena hari ini kami memberikan informasi kemarin adalah tiba-tiba ini masalah berat. Kalian jangan meremehkan. Kalian adalah anak daerah tapi menghancurkan di Wamena ini. Kalian harus ada. Ya. Supaya besok pemilihan ini, ya, besok pemilihan ini jalan jujur, aman dan nyaman. Kawan-kawan jangan pikir bahwa saya tes PPD, tes ini itu takut banyak. Jangan takut itu. Ya. Karena orang yang pasang, karena penekanan penguasa. Nah, masalah itu sekarang kita tertindas orang balik. Ingat itu. Pemilihan kemarin adalah tidak adil. Oleh karena masyarakat Jaya Wijaya memberikan kepada Ketua KPU mohon ditindaklanjuti. Terima kasih. Ada keputusan dari DKPP tingkat pusat, sementara KPU Jaya Wijaya dihentikan proses perekrutan pemilu atau pemilu kada.